benih cinta itu mulai tumbuh. Kegiatanku di kampus seperti biasanya, kuliah, ngobrol sana-sini dengan teman-teman. Juga membicarakan persiapan serta tugas menjelang ujian semesteran. Dari kampus terus aku ke Santikara. Di Santikara ini setiap mahasiswa boleh belajar dan menggunakan fasilitas yang ada asal tidak gaduh. Jam 15.00 aku harus memberikan asistensi tugas sampai jam 18. Dan seperti biasanya hari itu aku pulang sudah di atas jam 9 malam. Aku masuk ke halaman indekos Eko dan aku melihat ruang keluarga masih menyala. Ternyata Mbak Eni masih sedang melihat acara TV. Aku parkirkan sepeda motorku, kemudian masuk ke kamar untuk menaruh tas dan bergegas untuk mandi. Untuk menghalau dinginnya air saat mandi di malam hari, aku sudah terbiasa mandi sambil menyanyi sampai akhirnya proses mandiku pun selesai. Saat aku keluar dari kamar mandi dan menuju kamar, aku mendengar ada suara gelas jatuh di dapur. Aku penasaran dan langsung masuk ke dapur untuk melihat apa yang jatuh. Dalam pikiranku kemungkinan gelas kotor yang jatuh karena kucing atau tikus. Tetapi ternyata aku keliru dan melihat Mbak Eni sedang memegangi tangannya. "Loh Mbak, kenapa?" tanyaku sambil mendekatinya. Aku melihat jarinya terluka dan berdarah. Gak tahu apa yang membawa aku langsung respons memegang tangannya dan memasukkan jarinya yang luka ke mulutku untuk mengisap darahnya. Dan Mbak Eni kelihatan gak keberatan terhadap apa yang aku lakukan. Mbak Eni hanya memandang dan terdiam. Saat selesai mengisapnya, aku menengadahkan muka dan muka kami begitu dekatnya. Ya ampun, cantiknya perempuan ini. Hatiku berdetak. Mbak dibalut tendeplas saja. Darahnya sudah gak mengalir lagi, kataku. "Ya, terima kasih," jawab Mbak Eni gugup. Sembari Mbak Eni pergi ke kamar mengambil tendeplas, aku bersihkan beling-beling pecahan gelas yang ada di dapur itu. Kemudian aku masuk kamar untuk merapikan diri dan makan malam. Saat aku menikmati makan malam, Mbak Eni datang menghampiri dan menarik kursi serta duduk di sebelahku. Mbak Eni memperhatikan aku yang sedang makan sambil duduk manis tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Selesai makan, aku bawa piring dan gelasnya ke dapur dan mencucinya. Mbak Eni masih duduk di kursi makan, diam dan membisu. "Gimana Mbak, masih sakit?" tanyaku waktu aku berjalan keluar dapur. "Gak lagi, sudah baikan," jawab Mbak Eni. Kemudian dia meneruskan. "Apa memang selalu habis makan terus piring dan gelasnya dibawa ke dapur dan dicuci?" "Ya sih Mbak, dari kecil saya sudah dilatih begitu kecuali di warung makan," jawabku sambil tersenyum lebar. "Apa selalu kalau lihat orang luka berdarah di tangannya secara responsif mengisap darahnya?" tanya Mbak Eni lagi. "Hehehe, kok tanya begitu?" "Ya, mungkin karena Mbak Eni cantik dan baik barangkali atau gimana ya," jawabku. Dalam hidup, saya melakukan hal serupa baru untuk 3 orang, yaitu saya sendiri, Bening, yang waktu itu luka kena pisau masak dengan kakak saya di rumah. Dan yang satunya Mbak Eni. Aku menambahkan keteranganku. Kemudian aku meneruskan. Di rumah saya, kalau terluka begini paling pertama harus dilakukan dengan mengisap darahnya agar kotoran dari yang menyebabkan luka itu terangkat dan tidak menyebabkan infeksi. Mbak Eni mengangguk-angguk dan "Terima kasih banyak ya atas apa yang dilakukan tadi. Saya cukup terkejut ada orang seperti Mas Johni ini. Jarang loh," kata Mbak Eni. "Hehehe. Saya jarang pula lihat orang secantik Mbak Eni cuci piring dan gelas sendiri."
Biasanya pasti malas dan takut kalau cantiknya hilang. Godaku. Kulihat Mbak Eni tersipu malu saat aku mengatakan dirinya cantik secara terus terang. Ah, saya biasa kerja gini. Habis kalau malam begini gak ada siapa-siapa, cuma saya dan penghuni kos. Itu pun mereka habis makan dibiarkan begitu saja piring gelasnya di dapur. Untungnya yang indekos tidak banyak karena kamarnya juga terbatas, yang di luar saja disewakan. Kecuali Mas Eko yang datangnya paling akhir dan kebetulan kamar di sebelah dapur itu kosong serta Mas Eko mau tinggal di kamar itu. Katanya. Tapi kamar Eko nyaman kok dibandingkan dengan kamar kos saya. Bisa aja Mas Joni. Seloroh Mbak Eni. Terus sekarang penghuni lainnya pada kemana? Kok gak ada yang kelihatan? Aku bertanya lagi. Pada pulang. Nekan liburan mau ujian. Barangkali mereka pada minta doa restu orang tuanya. Mbak Eni menjelaskan. Pantas aja sepi, tapi enak dan romantis rumah Mbak ini. Saya suka, kataku. Oh ya? Mbak Eni kaget mendengar pengakuanku. Mbak Eni kaget ya mendengar saya berkata itu. Saya kurang menyukai yang mahal, tetapi saya menyukai yang serasi, alami. Di sini taman dan tanaman tertata rapi, penempatan bunga pun sedemikian bagusnya sehingga saat berbunga terlihat kombinasi warna yang harmoni. Aku berusaha menjelaskan maksudku mengatakan suka di rumah ini. Ah, bisa aja Mas Joni membesarkan kepala orang. Ucap Mbak Eni. Betul kok, Mbak. Bahkan saya yakin kalau yang punya rumah sangat mengerti tanaman dan bunga. Kataku menambahkan. Ya, mungkin ya juga, karena saya pernah kuliah di arsitektur pertamanan. Akademi maksud saya, tapi gak sempat lulus terlanjur menikah. Pengakuan Mbak Eni. Gimana tuh ceritanya, kok sampai gak lulus? Padahal kuliah kan masih boleh. Sanggahku. Mbak Eni terdiam sebentar, kemudian mulai bercerita sambil menarik nafas dalam-dalam. Begini loh Mas, tapi kalau aku ceritain jangan diketawain ya. Pinta Mbak Eni. Aku hanya tersenyum. Dan berceritalah Mbak Eni. Waktu SMA saya sudah punya pacar. Orang tinggi besar, karateka. Cuma orangnya tidak romantis. Hubungan pacarannya biasa saja seperti layaknya orang-orang. Setelah tamat SMA pacarannya juga jadi bubar karena dianya nerusin di Bandung. Gak taulah di mana dia kuliah, yang saya tahu di Bandung aja. Terus gak pernah ada kabar beritanya. Sedangkan saya tidak keterima di arsitek UGM, terus saya masuk di Akademi Arsitektur jurusan Arsitektur Pertamanan. Suatu hari ibu datang dari arisan sama-sama temannya. Berkata kepada saya bahwa salah satu temannya yang bernama Ibu Dewi punya anak laki-laki dan ingin cari mantu. Nah, entah bagaimana ibu berkata waktu itu, akhirnya terucaplah keinginan ibu dan Bu Dewi mempertemukan saya dengan Mas Iwan, papanya Ririt. Mas Iwan itu gak jelek tetapi juga gak ganteng. Biasa, dengan postur tubuh pas-pasan aja. Kalau saya berjalan dengan Mas Iwan kelihatan kalau saya lebih tinggi dari dia. Ringkas cerita, ibu mendesak saya terus untuk mengambil keputusan, padahal terus terang saya gak sreg-sreg betul. Ibu bilang suatu hari kan bisa mencintai Mas Iwan, tresno amargo kulino. Akhirnya saya mengiyakan keinginan ibu berbesan dengan Bu Dewi dan menikahlah saya dengan Mas Iwan. Mas Iwan anak pengusaha kaya, sering pulang pergi Jakarta Jogja urusan bisnis. Setiap saya memintanya untuk menyediakan waktu untuk keluarga atau saya, dia pasti marah. Yang menyakitkan hati dia pernah bilang, kalau Mas Iwan gak kerja, ntar gak punya uang dan saya diperkirakan gak cinta lagi. Dalam hati saya berkata, oh, sampai dengan ini aku dinilai menikahi Mas Iwan hanya karena hartanya.
Mulai saat itu saya gak pernah minta waktunya lagi. Mas Iwan datang, ya, saya ladeni sebagai nyonya rumah. Hanya itu, dan gak pernah merasakan adanya kebahagiaan berumah tangga. Mbak Eni berhenti bercerita. Ditariknya nafas dalam-dalam, sepertinya ada yang mengganjal perasaannya, demikian beratnya. Gak usah diterusin Mbak, nanti nambah-nambah kesedihan lagi. Lupakan yang sudah lewat dan hadapi hari-hari ke depan, kataku menyela. Sudah terlanjur cerita Mas, mungkin lebih baik diceritakan aja semua biar plong, saut Mbak Eni. Kemudian Mbak Eni meneruskan ceritanya. Akhirnya pada suatu hari saya mendengar Mas Iwan nikah lagi di Jakarta. Saya buktikan berita itu dengan mendatangi rumahnya di Jakarta. Memang benar berita itu dan saya sudah membuktikannya dengan mata kepala sendiri. Setelah itu saya pulang ke Jogja menemui mertua dan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata mertua sudah tahu tapi tidak mau memberitahu saya. Astaga, drama macam apa ini? Batinku menjerit Mas. Ya itulah, akhirnya saya minta dikembalikan ke rumah ibu, dan ibu sungguh terkejut menyaksikan apa yang terjadi. Ibu merasa sangat bersalah, kemudian demam dan sakit. Ibu meninggal karena sakitnya itu. Itulah Mas kenapa saya gak sampai lulus di akademi. Pengen sih aku nerusin, tapi Ririk masih kecil waktu itu. Akhirnya saya putuskan jadi single parent buat Ririk. Mbak Eni menutup ceritanya. Terus dendam ya sama laki-laki, kataku. Gak pernah dendam. Malah sering menghayalkan suatu saat akan dipertemukan dengan yang saya harapkan, seperti yang saya inginkan, kata Mbak Eni. Nih, maaf sebelumnya dan mohon jangan tersinggung. Setelah sekian lama sendiri ada nggak lelaki yang mendekati Mbak Eni? Tanyaku lagi. Mau tahu ya? Kata Mbak Eni sambil senyum menggodaku. Kalau dikatakan enggak, rasanya berbohong. Tapi aneh saja. Wanita cantik seperti Mbak Eni ini gak ada lelaki yang mendekati. Aku menambahkan lagi ucapanku. Cuma Mas Joni aja yang bilang gitu. Saya ini janda loh. Ibarat makanan sudah bekas orang. Celetuk Mbak Eni. Oh, gitukah? Tapi ya apa gak, tanyaku penasaran. Itu hanya perasaanku saja. Banyak yang mendekati tapi saya belum siap. Lagi pula yang datang itu belum seperti yang saya inginkan. Bukan tipe saya. Sisi lain, saya sangat khawatir jika nanti mengecewakan suami, apalagi tentang Ririk yang nantinya akan terus ikut bersama saya. Jelas Mbak Eni. Oh, gitu ya, kataku. Kenapa? Mikir ya? Kata Mbak Eni lagi. Emang saya pantas memikirkannya? Rasanya seperti pungguk merindukan bulan, seperti monyet yang ingin memetik bintang di langit. Semua itu impossible Mbak, kataku pura-pura, padahal aku sedang mikirkan kemungkinan adanya peluang. Mas Joni terlalu merendah sih, kata Mbak Eni lagi. Apa artinya kata Mbak Eni ini? Apakah Mbak Eni ngasih sinyal untuk masuk? Pikirku. Emang kok Mbak, ngurus diri sendiri aja masih gak jelas, apalagi ngajak boncengan, bisa-bisa nengkurap nantinya. Selorohku. Mbak Eni terdiam setelah aku berucap seperti itu dan aku pun diam menunggu reaksi selanjutnya. Kemudian, sudah ya Mbak, nasinya sudah turun, saya mau nerusin tugas dulu.
biar bisa ikut ujian semesteran. Pamitku ke Mbak Eni. Oh ya, silakan. Kalau nanti butuh selingan untuk nonton TV atau bikin kopi sendiri, silahkan saja, Jawabnya. Akhirnya aku masuk kamar untuk meneruskan menggarap tugasku, sedangkan Mbak Eni masuk ke ruang keluarga meneruskan nonton sinetron TV.